Bocil ini nggak bisa naik kendaraan guys. Tiap naik mobil, naik bis, dia bakal muntah. Mau naik sepeda, naik perahu, bahkan naik sapi juga nggak bisa. Dia bakal enek. Makanya kalau mau kemana-mana dia harus jalan kaki. Sampai gede juga dia harus jalan kaki kalau mau ke sekolah. Masalahnya pas nyampe sekolah dia jadi capek kan, sampai ketiduran. Pas gurunya tahu kalau cewek ini jalan kaki ke sekolah, dia kira nih muridnya orang susah kali ya. Akhirnya si bu guru mau datang ke rumahnya, tapi mereka harus jalan kaki kan. Jauh banget dong, rumahnya di balik bukit. Si bu guru sampai mau pingsan dah. Nah, ngelihat muridnya ini kuat jalan kaki, si bu guru jadi kepikiran. Kayaknya dia harus ikut lomba deh. Dia udah dilatih berbulan-bulan sampai jago, udah yakin menang deh. Dia nggak sadar lombanya kan di kota, berarti harus naik bis dulu. Bener aja, dia mutah-mutah lagi. Pas nyampe tempat lombanya, ya dia masih keliengan guys. Baru mulai dia udah pingsan, ya gagal dah. Kocak banget nih guys, jadi ada sepotong emas yang jatuh ke makanan babi. Nah dimakan kan tuh, nyangkut di usus babinya. Udah gitu ya udah, babinya dipotong, dijual di pasar. Dan potongan emasnya tadi masih nyangkut tuh di usus. Dibeli sama pegawai acara TV buat dimasak di kontes masak MasterChef. Pas peserta ini mau masak dan ngebersihin usus babinya, dia nemuin emas tadi kan. Dia jadi ngerasa beruntung dan gak fokus lagi masaknya. Ususnya tadi gak dicuci lagi. Bodoh amat deh menang apa enggak, dia masak aja asal-asalan. Yang penting kan tadi udah dapet emas. Dan pas juri MasterChef-nya nyicipin, gak enak banget kan. Jurinya marah. Abis itu juga sisa makanannya dibuang kan ke tempat sampah. Ada seekor anjing yang mungut dan dibawa pulang. Ibu ini gak tahu kalau itu dari tempat sampah. Dia kira itu makanan yang keluarganya beli. Dipanasin lah, dan gak lama suaminya pulang kan. Itu si juri MasterChef tadi. Dia bingung, di meja kok pas banget ada masakan usus babi lagi. Dia udah punya firasat buruk tapi tetap dimakan. Ya kena lagi deh tuh. Ini cowok paling pelit sedunia guys. Sendal aja dia nggak mau beli. Dia bikin sendiri dari botol, terus diikat pakai tali. Udah gitu dia selalu minta tisu sama orang lain. Kirain mintanya selembar, ternyata dihabisin semua. Dan kalau mau sikat gigi nih ya, cowok ini juga selalu minta odol temennya. Karena udah kesel, dikasih tahu aja tuh odolnya udah habis. Bener-bener nih ya, cowok pelit ini masih usaha ngeluarin odolnya, padahal udah kagak keluar. Sampai ditekan, digigit, sampai akhirnya dia taruh di lantai tuh, dibejek-bejek dah biar odolnya keluar. Setelah berjuang dapet sih guys, masih ada sisa dikit. Duh, irit sih boleh, tapi jangan pelit gini juga ya guys ya. Perhatiin ya guys, guru ini ngajar satu kelas yang muridnya cantik semua. Bener-bener semuanya cantik. Ketua kelasnya cantik, terus ada yang kedipan matanya menarik, ada yang jago main alat musik. Pokoknya murid kelas itu cantik-cantik semua kan, bikin heran. Tapi ya guys, coba deh kalian perhatiin lagi. Murid cewek yang ini beneran cantik gak ya? Waduh, ternyata make up doang. Bahkan aslinya cowok. Lah, ternyata bukan dia doang ya, temennya juga sama nih. Gak cuma yang tadi guys, semuanya sih ini. Semuanya ternyata bukan cewek-cewek cantik, tapi cowok. Nih baru kelihatan nih ya penampakan asli mereka. Ternyata cowok-cowok. Lebih plot twistnya, si bu guru tadi guys ternyata cowok juga. Cowok kacamata ini pamer, dia kuat banget, digigit piranha aja gak sakit. Nah lawannya nih nantangin, piranhanya diambil terus ditaruh di celananya dong. Piranhanya di dalam gigit-gigit, tapi dia tetap santuy guys. Sampai dicek tuh beneran ada piranhanya. Dan dua orang ini masih tanding sok jago ya. Mereka lempar-lemparan granat, ditepok-tepok dong, udah kayak main tenis. Sampai akhirnya granatnya kelempar dan mereka berdua kabur kan masuk ke air. Meledak tuh, gak lama cowok yang kacamata muncul ke permukaan. Dia happy dong, ngerasa lebih hebat karena lawannya hilang, tinggal celana doang. Padahal temennya masih hidup guys. Justru dia nunjukin dia jago nahan nafas di air. Menurut kalian jagoan cowok yang ini atau yang kacamata tadi guys? Coba komen. Cowok ini kerja di kapal, dia bingung kok tiba-tiba isinya jadi cewek cantik semua. Jadi awalnya dia tuh kesel kerja di kapal, soalnya teman-teman kerjanya tuh cowok semua, gak ada cewek sama sekali. Pas siang-siang lagi kerja, saking halunya nih, dia ngeliat gambar cewek kok gerak. Lah tiba-tiba ada cewek beneran yang godain dia. Bahkan gak cuma satu dong, teman-teman kerjanya yang tadinya cowok kok sekarang cewek semua. Cowok ini bingung, dia mau ngelapor ke kapten kapal, kaptennya cewek juga. Dan pas dia ngecek ke kamar, yang ada di situ juga jadi cewek semua. Bahkan yang kerja di ruang mesin juga sekarang jadi cewek-cewek. Di dapur juga sama ya, isinya sekarang cewek semua. Cowok ini mulai kesenengan dikelilingin cewek-cewek. Dia jadi mulai ikut joget-joget. Apalagi nih kaptennya cantik banget kan. Pas dia tergoda dan mau nyium, lah berubah jadi cowok. Jadi dari tadi dia halu doang guys siang-siang. Ya malu diketawain temen-temennya deh.
Cowok ini bukan manusia guys, dia alien yang nyasar ke bumi. Kebetulan dia nemu dompet kan nih, ada uangnya. Dia lihat orang-orang pada make itu kan buat ditukar makanan. Dia coba bisa tuh, tapi cowok alien ini kan gak ngerti uang. Dia ngiranya kertas apapun yang ada fotonya bisa dipakai buat bayar. Jadi dia kumpulin tuh. Padahal gak bisa kan, pedagangnya bingung. Yang bisa dipakai buat bayar ya cuma kertas duit. Udah gitu pas lagi duduk, cowok alien ini ngelihat bapak-bapak yang celananya nyelip. Dia gak ngerti, ditarik tuh. Bapak itu kelihatan gak suka kan, malah dia selipin lagi pakai tangannya. Bapak itu ngamuk lah, dia dikejar, gak sengaja nabrak. Pas dibawa ke dokter, cowok ini ngangong-ngangong kan. Dikiranya dia lupa ingatan, padahal sebenarnya alien. Ini guys asal usul mie Samyang di Korea yang super enak. Jadi dulu Ratu tuh minta dibuatin mie. Chef istana udah berusaha banget nih ya bikin mie terenak. Belum juga dicicipin, Ratunya udah gak mau, gak menarik katanya. Pas dibikinin mie kedua ditolak lagi. Katanya apaan nih mie kering-kering gini. Chefnya mulai emosi ya, dibikinin mie kuah. Ratunya protes, kok ini mie-nya terlalu sehat. Dibikinin lagi katanya kurang pedes. Mangkok berikutnya dibilang kepedesan, salah mulu dah. Chefnya nyerah, mau pulang aja. Si Ratu akhirnya turun dapur nih ya, mau bikin sendiri mie-nya. Kirain cupu, ternyata suhu guys. Ratunya jago banget motong-motong. Mie-nya juga bikin sendiri, digulung-gulung, bikin bumbu sendiri. Nah pas udah jadi, chefnya penasaran kan, kayak apa sih mie buatan Ratu? Dan pas dia cicipin, rasanya beneran enak banget dong. Mie yang rasa dan aromanya enak ini akhirnya disebut Samyang guys gitu. Hewan-hewan di kebun binatang ini aneh banget guys. Masa ada singa gatel garuk-garuk? Ada beruang kutub minum Coca-Cola? Bahkan ada kukang yang main handphone. Jadi ternyata kebun binatang ini tuh bangkrut, sampai hewan-hewannya pada dijual. Nah tapi kebun binatangnya kan mau tetap beroperasi. Jadi para pegawainya nih sampai nyamar pakai kostum hewan. Dan ini bocil-bocil pengunjung pada bingung, kok singanya garuk-garuk? Gorilanya pas dilempar batu malah mau balas ngelempar batu yang lebih gede. Beruang kutubnya juga kayak malu-malu. Udah gitu pakai kostum bulu gini kan panas ya. Pas banget ada yang lempar Coca-Cola. Mumpung gak ada yang lihat, dia minum aja kan. Lah ternyata ketahuan. Udah gitu pada ngerekam, videonya jadi viral. Tapi gara-gara itu sekarang kebun binatangnya jadi viral dong, jadi rame lagi. Mereka semua cuma pengen ngeliat beruang kutub minum Coca-Cola. Gak tahu aja aslinya kan manusia. Pas lagi karya wisata, pemandunya bilang batu yang di belakang ini beratnya 1000 ton. Didorong sama 1000 orang juga gak bakal bisa deh. Dipegang sama cewek ini, batunya langsung jatuh. Dia kuat banget guys, tiang yang dipegang aja langsung bengkok. Sendok juga bengkok. Pas mau buka keran air malah jebol dong karena terlalu kuat. Kalau nendang bola juga mental jauh dong, sampai keluar angkasa kali. Nah pas udah lulus sekolah, cewek ini ngelamar kerja jadi pengawal bos. Awalnya dia diremehin karena cewek, sampai akhirnya ngajak adu panco. Si bos udah makin 2 tangan juga gak bisa ngalahin cewek itu guys. Dia bener-bener kuat. Si bos masih gak percaya. Dites nih, sekretarisnya disuruh nyoba nyerang kan. Sekretarisnya disuruh pakai helm segala. Karena bener guys, ditendang dikit aja langsung mental. Temboknya yang rusak, sampai hampir pingsan. Waduh, kalian mau gak punya kekuatan super kuat gini? Mr. Bean ngantri di rumah sakit gara-gara tangannya nyangkut di teko. Dia dapat antrian 76. Sebelahnya nih kan di perban, punya antrian nomor 52. Dituker dong. Malah karena full di perban gak bisa ngomong, jadi gak bisa ngadu. Udah gitu pas ada bocil yang palanya nyangkut di panci, diisengin dong. Antriannya ditambah angka 0 biar makin lama. Si Mr. Bean mau curang. Pas antrian 24 yang dipanggil, orangnya kan tidur. Mau direbut nomornya, untung orangnya bangun. Dan abis itu kan harusnya antrian 25. Nomornya dibalik dong, biar kayak 52, biar dia yang dipanggil. Si perban tapi berhasil ngalangin. Dan susternya juga sadar nih nomornya dicurangin. Mr. Bean harus nunggu. Akhirnya udah nomor 51. Abis ini kan 52. Dia ketiduran, nomornya jatuh. Dan si perban langsung ngaku itu nomornya. Dari awal emang nomornya sih. Si Mr. Bean jadi harus ngambil antrian baru kan. Dia kesel, nomor antriannya jauh banget, harus nunggu lama lagi. Dibuang tuh kertasnya. Tapi dia nyesel, mau diambil lagi kan. Lah tong sampahnya malah nyangkut juga dong, jadi kiri kanan deh. Panik banget. Mr. Bean gak sengaja bersin di lukisan langka yang harganya 800 miliar. Ingusnya nempel di lukisan kan. Dia elap tuh pakai sapu tangan. Malah kena tinta biru guys. Bolpen yang dia simpen di kantong ternyata bocor. Dan sekarang tintanya kena lukisan itu. Dia langsung nutup pintu biar gak ada yang tahu dan ngelap lukisan itu pakai bajunya kan. Malah copot dong. Diam-diam lukisan itu dia bawa nih ke ruangan lain. Dia tuh nyari thinner buat pembersih cat gitu kan. Pas dielap dia berhasil tuh ngilangin biru-birunya. Pas dilihat lagi catnya ternyata malah jadi luntur dong. Pas dia lap malah makin parah. Sekarang kepala lukisannya hilang semua. Mr. Bean udah pasrah dan balik ke ruangan tadi. Bosnya nyariin lukisan itu kan. Dan dia cuma bisa nunjukin lukisannya yang palanya udah diganti coretannya sendiri. Waduh, kena mental gak tuh?
pelanggan restoran ini kaget karena masa di dalam ikan ada pisaunya. Jadi awalnya nih ya, pagi-pagi koki restorannya nih ngomel-ngomel karena pisau khusus yang dia beli dari Jepang tuh hilang. Dia pokoknya nggak mau masak sampai pisaunya ketemu. Ternyata pisaunya tuh nancap di atas guys, karena semalam dia minum-minum. Kokinya malu kan, udah marah-marah, jadi dia selipin pisaunya di dalam ikan biar anak buahnya nanti nemuin dan ngasih kan. Masalahnya anak buahnya nggak ada yang berani ngasih, takut dimarahin. Si koki bingung kan, kok nggak ada yang ngasih pisaunya. Ternyata ikannya tadi udah dimasak dan dikasihin ke pelanggan. Untung mereka cerdik, ngarang aja. Katanya pisau itu tuh resep rahasia legendaris yang bikin rasa ikannya jadi makin enak. Dan rasa ikannya kan memang enak. Pelanggan lain jadi pada mau juga dong pesen ikan yang ada pisaunya. Cewek ini mau ngedate sama gebetannya. Dia pengen kelihatan seksi kan. Makanya nih pas mereka lagi makan, cewek ini sengaja ngelepasin jaketnya, mau nunjukin tubuhnya yang seksi. Tiba-tiba nenek yang lewat di belakang nyenggol. Dan dada cewek ini tuh ternyata pakai sumpelan. Mental dong ke alat bakar-bakar. Malah karena kena api, sumpelan dadanya jadi kebakar kan. Cewek ini udah malu banget dah, cuma bisa kabur. Lah besoknya cowoknya malah datang ke rumah dong. Cewek ini kan masih malu ya. Dia cuma bisa ngumpet di bawah kursi. Kalau ketemu di luar juga dia langsung kabur, malu, mending manjat tiang aja dah. Pokoknya belum siap ketemu deh, makanya dia kabur lagi kan. Tapi kali ini ngumpetnya di lubang tikus. Kocaknya dia malah kejebak dong, sampai harus manggil petugas biar bisa keluar. Ini petugasnya aja bingung, ada-ada aja ya. Cewek ini pakai tas mahal kakaknya buat pamer ke temen-temennya. Si kakak ternyata ngeliat semuanya dan kelihatan marah karena tasnya dipakai sembarangan. Cewek ini mau balikin tasnya, tapi si kakak pergi gitu aja kan. Gak tahu kenapa dia punya firasat buruk. Bener aja, di rumah si kakak udah ngambil baju kesayangan adeknya, dilempar ke bak mandi, disiram. Padahal baju itu harganya mahal banget, belinya aja nyicil, belum lunas. Pas mau diambil malah disiram, adeknya langsung tantrum kan nih. Dua saudaranya yang lain juga jadi ikut misahin kan. Soalnya mereka jadi jambak-jambakan guys, pertarungan kakak adek. Pas banget orang tua mereka pulang, ngelihat 4 anaknya tantrum, mereka semua langsung dihukum. Disuruh diem di luar, padahal lagi musim dingin. Lama-lama mereka kedinginan kan, jadi saling peluk biar ngangetin. Dan akhirnya 4 saudara ini baikan deh, mereka akur lagi. Kocak banget nih ya guys, cowok ini lagi kerja ngepel kan. Dia asik nyanyi-nyanyi, muter-muter, berasa seleb. Sampai gak sengaja alat pelnya mentok ke kaca akuarium raksasa. Retak dong, cowok ini langsung panik lah. Dia berusaha megangin, tapi retaknya makin parah kan. Rekan kerjanya nih ngeliat dan langsung nelpon yang jual kaca pengganti nih ya. Ini temennya malah santuy aja ya, nanya-nanya harga dulu, nyari yang paling murah. Padahal cowok ini udah panik banget kan. Dia berusaha megangin, tapi ya telat ya guys ya. Di depannya udah ada hiu, ya siap-siap aja deh tuh. Cowok ini lagi romantis nyuapin pacarnya kan nih. Nah, mie-nya ada satu tuh yang nyangkut di pipi, diambilin kan. Lah, cowok ini kaget banget karena bedak pacarnya nempel di tangannya, tebel banget. Cowok ini jadi penasaran kan sama wajah pacarnya. Bener aja tuh, bedaknya super tebel. Dia jadi bingung, wajah ceweknya yang asli tuh emang gimana sih? Dan nekat dong nih, dia pakai ikatan kepalanya buat ngelap wajah pacarnya. Ya, ini guys wajah aslinya, kaget gak tuh? Apapun yang diomongin sama cewek ini bakal kejadian guys. Jadi dia kan malas kerja, pengen pulang. Dia ngomong, coba aja kantornya mati lampu. Beneran dong, tiba-tiba mati lampu sesuai omongannya. Terus pas temennya lagi bingung nih, duitnya habis, cewek ini asal ngomong, cek aja di sofa, siapa tahu ada yang nyelip. Dan ajaib dong, omongannya jadi beneran, jadi ada duit. Udah gitu pas ketemu sama bestinya yang lagi nggak dandan, cewek ini asal ngomong, hati-hati loh ketemu mantan, nanti malu. Padahal mantan pacar temannya tuh tinggal di luar negeri guys, harusnya nggak mungkin muncul kan. Tiba-tiba beneran ketemu dong, omongannya kejadian lagi. Nah kali ini temennya yang cerdik nyuruh cewek ini ngomong, disuruh bilang kalau temennya ini bakal punya mobil. Dan besoknya temennya tadi muncul udah bawa mobil baru guys. Langsung banyak nih yang minta cewek ini ngomong. Asik banget ya. Kalau punya kemampuan gini, kalian mau apa guys? Coba dong komen. Di kelas cowok ini bukannya belajar malah nyusun penghapus. Cewek yang duduk di sebelahnya jadi salfok dong. Sampai tiba-tiba cewek itu dipanggil guru. Dia kaget, cowok itu juga kaget. Penghapusnya udah capek-capek disusun, jatuh kayak domino. Untung belum banyak yang jatuh, udah berhasil di stop. Si cewek juga bisa ngejawab pertanyaan Pak Guru. Pas dia lihat lagi, si cowok udah nyusun penghapusnya super keren guys. Satisfying banget nih ya, dijatuhin kayak domino.
Penghapusnya tuh nggak cuma di meja, ternyata sampai ke bawah. Bahkan udah kehubung tali naik ke atas, lanjut ngegelinding, sampai ada yang kayak jembatan dong nih. Yang akhirnya balik ngejatuhin penghapus yang tersisa di meja. Dan di ujung ada tombol yang munculin gambar kembang api. Cowok ini puas banget sama hasil karyanya. Lagi-lagi si Pak Guru marahin si cewek karena kelihatan gak fokus belajar. Cewek ini ngadu, yang gak fokus tuh si cowok, malah main penghapus kan. Lah, tapi buktinya udah gak ada dong. Magic, penghapusnya udah diberesin semua. Cewek ini cakep-cakep tapi udah 12 hari nggak pup guys. Dia ketabrak seorang cowok dan perutnya kepukul. Cewek ini ngomel-ngomel nih ya, perutnya kan lagi keras. Bahkan dia jadi ngatain cowok ini, katanya apa sih bajunya aneh kuning-kuning kayak. Lah pas banget dong, cowok ini kejatuhan kotoran burung. Nah tapi dia sengaja nih ya pura-pura minta maaf ke cewek ini, padahal niatnya mau meper. Si cewek makin emosi dong, dia ngejar bawa batu. Lah tapi sial lagi, dia malah nginjek kotoran anjing di taman. Makin emosi nih ya, dikejar tuh sampai ke sawah. Sampai tiba-tiba perut cewek ini mulai bereaksi. Gara-gara udah 12 hari nggak pup, terus tadi perutnya kena, sekarang udah di ujung banget nih. Cowok ini kan nggak tahu nih cewek lagi kenapa, tapi dia mau nolongin. Malah lepas tuh. Langsung kecium. Waduh, baunya gimana tuh ya? Kisah cinta bocil kocak banget guys. Jadi bocil cowok ini nyatain cinta kan ke nih bocil cewek. Ditolak. Tapi tiba-tiba si bocil cewek berubah pikiran guys. Malah dia yang nembak si bocil cowok, disuruh jadi pacarnya. Ya udah mereka pacaran kan tuh, diajakin ke rumah. Si cowok papasan sama adiknya pengasuh si bocil cewek. Emang bibit-bibit playboy ya. Diem-diem dia nyamperin bocil cewek yang ini. Dan belum juga kenalan, nih bocil cowok malah bilang suka dong dan mau cewek ini jadi pacarnya. Besoknya di sekolah, bocil cewek yang ini nungguin pacarnya itu kan. Udah kabur tuh karena sekarang dia sukanya sama yang ini. Lah ketahuan kan, sekarang bocil cewek ini marah, dia kecewa banget. Si bocil cowok bilangnya dia udah gak suka, dia maunya sama yang ini. Masih bocil aja udah ribet dah percintaannya. Nih bocil cewek galau brutal kan. Dia ngamuk-ngamuk di rumah, nangis-nangis, kasian. Duh, siapa nih yang masih bocil udah pacaran? Coba komen dong. Di bis cewek ini jadi salting nih, soalnya ada cowok ganteng yang ngeliatin dia. Si cewek sampai mikir, apa ada sesuatu di wajahnya? Kok cowok itu ngeliatin terus, malah sambil senyum-senyum. Nah gak lama cewek itu turun kan, hujan tuh dia pakai payung. Dia masih GR, apa cowok tadi naksir ya sama dia? Dan cowok itu ikut turun juga dong, terus megang tangannya lagi megang payung. Cewek ini makin yakin, udah deh fix ini cowok pasti suka kan sama dia. Lah ternyata cowok itu cuma mau ngambil payungnya, karena si cewek tuh tadi di bis salah ngambil payung. Yang dia ambil tuh payung cowok ini. Udah gitu dia ngiranya cowok ini merhatiin kan, padahal itu tuh gara-gara dia dengerin headset tapi sambil nyanyi, terus suaranya jelek. Satu bis juga sebenarnya ngeliatin dia, tapi cewek ini cuma fokus ke yang ganteng aja. Ya jadi malu banget, langsung kabur deh tuh. Perhatiin ya guys, ini kan ada pengemis gitu, kakinya cacat. Nah cewek-cewek ini baik banget nih mau ngasih sesuatu, tapi yang dikasih ternyata cicak. Pengemis itu auto kaget dong, langsung bangun. Tapi ternyata kaki cacatnya tuh palsu guys. Ya anggap aja langsung sembuh dah kakinya. Fix malu deh tuh ketahuan bohong. Ini cerita apaan deh guys? Pas cowok ini lagi selfie, dia ngeliat ada apaan nih di belakang. Itu tuh monster yang muncul dari lubang kan. Tapi cowok itu nggak takut, malah ngedeket. Bahkan si cowok ngajak monster itu selfie bareng. Monsternya bisa ngomong guys. Katanya monster itu pengen lihat dulu hasil fotonya tadi. Dan si cowok nunjukin kan nih, monsternya katanya nggak bisa lihat. Bukannya takut, cowok ini malah berani banget dong ngedeketin tangannya. Sampai tiba-tiba monster itu ngamuk karena ternyata dia ngerasa jelek di foto itu. Cowok itu masuk ke lubang buat ngambil handphonenya kan, dan dia ngeliat si monster. Tapi uniknya menurut dia monster ini tuh cantik. Sampai diajakin ke studionya karena cowok ini tuh fotografer, si monster dijadiin modelnya. Endingnya sungguh tak terdugong guys. Mereka malah cinlok, nikah, bahkan punya anak monster. Waduh. Ini cerita apa deh? Jadi ada nyamuk yang naksir seorang cowok dong. Si nyamuk ikutin cowok itu kemanapun. Sampai pas malam hari nyamuk itu udah nggak tahan guys. Nyamuknya masuk ke celana cowok itu dan ngegigit. Waduh, paginya bentol dan gatel kan tuh. Cowok ini sampai ke dokter karena panik. Sampai dokternya bilang itu gara-gara digigit nyamuk. Kok bisa itunya digigit nyamuk? Nah nyamuknya bener-bener suka guys sama cowok ini. Si nyamuk cuma bisa terbang di sekitar dan suaranya ngungung gitu kan. Itu sebenarnya lagi nyatain cinta. Nah si nyamuk berdoa, dia tuh pengen banget berjodoh sama cowok itu, gimana pun caranya deh. Ajaibnya cowok ini jadi bisa ngerasain dong, kayaknya ada yang suka sama dia deh, dicari-cari tuh. Karena udah kelamaan jomblo, cowok ini doa juga, mudah-mudahan ini jodohnya. Lah doa mereka terkabul, cowok ini berubah jadi nyamuk juga. Mereka akhirnya ketemu kan nih, ternyata selama ini jodohnya nyamuk.
Sampai tiba-tiba mereka keinjek orang yang lewat. Ending yang membagongkan ya. Karena lagi gabut, cowok ini main-mainin kepalanya guys, diputer, disusun-susun, udah kayak main puzzle. Orang-orang yang ngeliat aja pada heran, mulut cowok ini jadi ada di atas dong, tapi bisa dipakai minum. Abis itu dia masih lanjut puter-puterin lagi, ke samping, ke atas, ke bawah. Udah dibolak-balik, susunan kepalanya malah makin berantakan, makin kacau. Untung akhirnya bisa kesusun juga kepalanya. Jidat di atas, terus mata, terus mulutnya juga udah bener nih di bawah. Ya, tapi karena masih gabut dan bosen, cowok ini akhirnya lanjut denger lagu aja nih. Udahan putar-putar kepalanya, ada-ada aja ya. Cowok ini lagi megang coklat. Pas mau dia makan, ternyata coklatnya diambil sama patung palsu. Ini tuh orang yang nyamar jadi patung guys. Malah pas banget ada 2 perampok yang lewat nih. Mereka lagi dikejar polisi. Karena panik, duitnya diumpetin dulu kan di tong sampah. Si perampok pura-pura jadi orang biasa buat ngakalin polisinya kan. Mereka tapi nggak sadar uangnya tadi udah dikantongin sama si patung palsu. Salah satu dari mereka ngeliat kan nih patungnya gerak. Yang satunya nggak percaya lah, dikiranya temennya ini halu. Malah si patung sengaja kan nih nyelipin uangnya sedikit. 2 perampok ini malah jadi saling tuduh, dikira saling ngumpetin duit. Berantem deh tuh, dimasukin ke tong aja biar makin ribet. Pas banget polisinya juga udah balik. 2 perampok itu akhirnya ditangkep. Dan yang paling hoki sih si patung ya, dapet duit banyak deh nih. Siapa nih yang kalau tahun baru main petasan? Hati-hati guys, cewek ini nyalain petasan kan, kelepas dari tangannya. Dan malah langsung meluncur ke pantat ayahnya. Petasannya kenceng banget kan, si ayah kelempar ke udara sampai ngelewatin bulan tuh. Nah pas petasannya habis, si ayah jatuh nyungsep kan. Keluarganya langsung nyusulin, kesian banget. Mereka tetap kompak nih ya, mau ngelanjutin perjalanan pakai mobil. Di jalan lagi-lagi sial nih ya guys, malah turun hujan gede. Pas kacanya dielap malah copot dong, hujannya masuk ke dalam, basah semua. Mau ditutupin payung tapi kan jadi nggak kelihatan. Ya tapi untung mereka aman-aman aja sih guys, selamat. Ini emak-emak sibuk sendiri sampai gak sadar anaknya lagi ngegunting rambutnya. Dilem ke rambut bonekanya. Dia bereksperimen lah pokoknya. Abis itu baru deh nih dia tunjukin ke ibunya. Dan si ibu baru sadar itu tadi rambutnya yang digunting. Waduh, dimarahin gak tuh ya? Kakek tua ini lagi bengong di teras sambil keinget masa lalunya guys. Jadi dulu waktu dia masih bapak-bapak nih, dia kan main sama anaknya yang masih bocil. Mereka main petak umpet dan anaknya disuruh ngumpet kan tuh. Bapaknya curang nih ngintip-ngintip, jadi tahu kalau anaknya sembunyi di sini. Nah dia mau ngerjain anaknya kan, ditaruh batu gede tuh biar anaknya panik gak bisa keluar. Abis itu ditinggalin. Dan dia yang sekarang udah tua jadi ketawa-ketawa kan nih nginget kenangan itu. Sampai tiba-tiba dia baru inget dong batu itu dari dulu belum dia angkat. Jadi anaknya masih di dalam. Keluar-keluar anaknya udah jadi gede. Waduh, kekurung berapa tahun ya di situ. Pria ini dikasih tugas nih sama bosnya, disuruh ngawasin tawanan wanita yang mereka tangkep. Dia disuruh fokus kan, harus ngamatin terus. Kalau bisa bahkan jangan kedip. Nah udah tuh, bosnya sama rekan-rekannya mau ngelakuin tugas yang lain dulu kan nih. Pria ini ditinggal, disuruh ngawasin wanita itu sendiri. Tiba-tiba handphonenya bunyi. Mau ngambil handphonenya aja ribet dah. Karena dia harus sambil ngeliatin wanita itu terus kan. Lah ternyata itu tuh video call nih dari bosnya, yang lagi-lagi ngingetin supaya dia tetap ngawasin wanita itu. Masalahnya gara-gara ngeliat handphone, wanita itu udah kabur dong. Waduh, kalau begini salah siapa nih guys? Pas tentara ini lagi jalan, dia kayak kena tembakan gitu guys. Temennya yang di belakang langsung mau nolongin, tapi pria itu kelihatan udah sekarat banget. Bahkan gak lama langsung meninggal. Lagi sedih-sedihnya gini, ternyata dia cuma di prank. Udah janjian sama tentara yang lain. Si tentara yang rada botak ini langsung jadi emosi kan. Parahnya dia langsung ngarahin tembakan. Kali ini yang ngeprank tadi kan nih yang panik. Dia nyesel banget sampai nangis. Tapi ternyata plot twist, dia kena prank juga dong nih. Mau kesel tapi kan kocak juga ya. Lagi asik-asik ketawa, mereka bertiga malah kena tembak beneran dong sama suku asli wilayah itu. Waduh, sungguh ending yang tak terdugong ya guys ya.